Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita mempelajari tentang gradien garis lurus lanjutannya yang kemarin melalui dua titik. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing supaya pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Silakan berdoa. Selesai. Kita mulai membahas tugas yang lalu. Bismillah. Bapak Kepala Sekolah minta tolong pada Pak Ali untuk membuat jalan dengan tanjakan yang mempunyai gradien 1/3. Karena Pak Ali merasa kebingungan, tolong dibantu buatkan gambar jalan tersebut untuk Pak Ali pada kertas berpetak. Gradiennya 1/3, berarti ini adalah Y-nya, kemudian X-nya adalah 3. Y itu yang vertikal ya, kemudian yang bawah ini yang X-nya adalah horizontal. Seperti ini. Jadi vertikalnya 1, horizontalnya 3. Ini adalah Y, ini X, maka ini adalah gradiennya 1/3. Kalian bisa membuat lebih panjang lagi, misalnya seperti ini. Y-nya 2, X-nya 6. Ini juga gradiennya adalah 1/3. Asalnya dari 2 dibagi 6, disederhanakan menjadi 1/3. Jadi gradiennya dua-duanya ini adalah 1/3. Dan kalian bisa memperpanjang lagi dari jalan ini. Ya, terserah kalian sepanjang apa yang kalian buat. Paham ya? Kita lanjutkan. Gradien garis lurus melalui dua titik. Kalau kita kemarin menggunakan ruas garis, sekarang menggunakan dua titik yang dilalui garis. Apersepsi, yaitu materi yang harus kalian kuasai sebelumnya mengenai koordinat kartesius. Kita mengingat kembali, koordinat A ini berapa, berapa. Jadi jarak dari sumbu Y adalah 2, jarak dari sumbu X adalah 3, berarti 2,3. Jangan terbalik ya. 1,2 berarti koordinat titik R. Koordinat titik P, hati-hati di sini. Berapa, berapa? 3,0. Jangan terbalik ya. Jangan sampai 0,3. Titik P di sini adalah 3,0. Pusat koordinat terletak pada koordinat berapa? Ya, 0,0. Koordinat itu X, Y. Jangan sampai dijawab 0 saja ya. Koordinat pusat koordinat adalah 0,0. Di sini perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini penting sekali anak-anak untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan positif negatif. Negatif 3 ditambah 8. Hati-hati jangan keliru dengan perkalian dan pembagian. Kalau perkalian dan pembagian tandanya berlawanan pasti menghasilkan negatif. Tandanya sejenis pasti menghasilkan positif. Tapi ini tidak demikian anak-anak. Negatif 3 ditambah 8. Kita lihat saja antara 3 dan 8 tanpa memandang tandanya. Yang lebih besar adalah 8, berarti tandanya mengikuti tanda 8 yaitu positif. Maka hasilnya ini adalah positif, selisih 3 dengan 8 adalah 5. Negatif 3 dikurangi 8. Negatif 3 dikurangi 8. Hati-hati jangan sampai positif ya. Negatif 3 dikurangi 8 itu adalah negatif 11. 3 dikurangi negatif 8 sama artinya dengan 3. Ini negatif kali negatif positif. Berarti 3 ditambah 8 adalah negatif 3 dikurangi negatif 8.
Negatif kali negatif positif, berarti sama dengan negatif 3 ditambah 8, sama dengan ini. Negatif 3 ditambah negatif 8, negatif kali negatif adalah, positif kali negatif adalah negatif. Berarti ini sama artinya negatif 3 dikurangi 8. Ini dikalikan kan, positif kali negatif adalah negatif. Berarti negatif 3 dikurangi 8 sama dengan ini. Negatif 8 ditambah 5. Lihat ini ada tanda yang berlawanan. Kita lihat dulu tanpa memandang tandanya, antara 8 dan 5 yang lebih besar adalah 8. Berarti tandanya mengikuti tanda yang dimiliki oleh 8, yaitu negatif. Maka hasilnya negatif, selisih antara 8 dan 5 adalah 3. Hasilnya negatif 3. Oke, kita lanjutkan. Tentukan gradien garis yang melalui titik 5,7 dan 2,3. Kalian masih ingat rumus gradien, yaitu Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Mana yang Y2, mana yang Y1, mana yang X2, mana yang X1. Kita lihat di sini. Kalau ini kamu anggap X1, maka ini Y1. Berarti ini X2, ini Y2. Kalau ini kamu anggap X1, berarti ini Y1. Maka ini X2, Y2. Oke, sekarang di sini yang kita anggap X1 adalah ini 5. X1 Y1, X2 Y2. Berarti kalau kita substitusikan pada rumus 3 dikurangi 7 dibagi 2 dikurangi 5. Ini 3 dikurangi 7 adalah negatif 4. 2 dikurangi 5 adalah negatif 3. Negatif dibagi negatif positif, berarti positif 4/3. Jadi gradien garis tersebut adalah 4/3. Paham ya? Kita lanjut contoh 2. Tentukan gradien garis melalui titik P 3,2 dan H negatif 5, negatif 4. Ini sudah ada namanya titik ya. Berarti kita menggunakan rumus Y dari H, Y-nya H, koordinat H, dikurangi Y dari titik P, dibagi X dari titik H, dikurangi X dari titik P. Jadi YH dikurangi YP dibagi XH dikurangi XP. Kita masukkan negatif 4 dikurangi 2 dibagi negatif 5 dikurangi 3. Negatif 4 dikurangi 2, negatif 6. Negatif 5 dikurangi 3, negatif 8. Kita sederhanakan, negatif dibagi negatif positif. Ini masing-masing dibagi dengan 2 menjadi 3/4. Maka gradien PH adalah 3/4. Gradien PH ditulis demikian ya, MPH. Contoh 3. Tentukan gradien garis yang melalui titik A dan titik B. Titik A diketahui, titik B diketahui. Berarti kita menggunakan rumus Y dari B dikurangi Y dari A dibagi X dari B dikurangi X dari A. Kita masukkan 2 dikurangi 6 dibagi negatif 5 dikurangi negatif 3. Kita hitung. 2 dikurangi 6 adalah negatif 4. Negatif 5 dikurangi negatif 3. Ini negatif kali negatif positif. Berarti negatif 5 ditambah 3 yaitu negatif 2. Negatif dibagi negatif positif. 4 bagi 2 adalah 2. Jadi gradien AB adalah 2. Contoh lagi. Tentukan gradien dari garis P. Garis P yang merah ini anak-anak. Pada gambar di samping, pada gambar ini ya. Kalian bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama,
melalui titik, dua titik yang dilalui garis ini. Titik ini adalah titik negatif 3,0. Ini adalah 0, negatif 2. Berarti kita menggunakan titik-titik ini melalui koordinat negatif 3,0 dan 0, negatif 2. Y2 dikurangi Y1 berarti negatif 2 dikurangi 0 dibagi X2, 0 dikurangi negatif 1. Negatif 2 dikurangi 0 adalah negatif 2. 0 dikurangi negatif 3, ini sama artinya positif kan? Nah, negatif 2/3, negatif dibagi positif adalah negatif 2/3. Atau bisa juga menggunakan cara lain seperti yang kemarin ya. Kita buat persegi panjang di sini. Ini vertikal dibagi horizontal. Vertikalnya ini dari 0 ke negatif 2, berarti vertikalnya adalah 2. Horizontalnya ini 3, berarti 2/3 karena garis ini miringnya ke kiri, berarti gradiennya negatif, menjadi negatif 2/3. Nah, inilah anak-anak gradiennya. Jadi kalian bisa menggunakan cara melalui titik potongnya ini, negatif 3,0 dan 0, negatif 2 menggunakan rumus Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1, atau menggunakan persegi panjang seperti ini, vertikal dibagi horizontal, berarti ini 2 dibagi 3 karena miring ke kiri maka gradiennya negatif 2/3. Paham ya anak-anak? Ada tugas? Tentukan gradien garis yang melalui titik A, negatif 2, negatif 6, dan titik B 5,8. Gunakan rumus tadi ya. Berarti rumusnya adalah Y dari B dikurangi Y dari A dibagi X dari B dikurangi X dari A. Silahkan mengerjakan dan segera mengirim tugas. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Saya harapkan kalian tetap semangat dan jaga kesehatan kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.